latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Pada awalnya tahun 1900-an atau awal abad ke-20, kekaisaran Rusia mengalami permasalahan sosial dan ekonomi. Permasalahan sosial dan ekonomi ini disebabkan oleh praktik kapitalisme yang mengembangkan kesadaran kaum pekerja di Rusia dan pentingnya berpolitik. Kemudian permasalahan ekonomi ini diperparah oleh kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang. Selain itu, Tsar Nicholas II merupakan pemimpin kekaisaran Rusia yang menjalankan roda pemerintahan secara otoriter. Permasalahan tersebut kemudian berdampak pada keresahan yang dialami oleh masyarakat Rusia pada saat itu. Sebelumnya muncul Partai Sosial Demokrat atau PSD yang didirikan oleh George Lenkov pada tahun 1898. Pembentukan PSD ini bertujuan untuk melawan pemerintahan Tsar Nicholas II yang otoriter. Berbagai permasalahan yang terjadi di kekaisaran Rusia kemudian memicu gerakan demokrasi pada 9 Januari 1905. Gerakan ini berakhir dengan tewasnya 1000 demonstran akibat tembakan aparat keamanan. Aksi 9 Januari ini tersebut dikenal dengan nama Bloody Sunday. Pecahnya tragedi Bloody Sunday ini kemudian memicu gerakan revolusi Rusia. Revolusi ini diwujudkan dengan cara memogokkan politik dan ketenagakerjaan pada 7 Oktober sampai 13 Oktober 1905. Beberapa tempat seperti sekolah, kantor pos, telegraf, bank, dan beberapa lembaga lainnya tidak berfungsi karena mogok massal. Nicholas II adalah kaisar terakhir dari dinasti Romanov yang berkuasa antara 1894 sampai 1917 sebelum kekaisaran Rusia runtuh. Masa kuasanya menuai banyak kontroversi hingga memicu revolusi dari semua golongan masyarakat. Ketika berkuasa, ia menolak seruan publik untuk membentuk pemerintahan konstitusional dan malah melanjutkan revolusi industri. Hal inilah yang memicu serangkaian gerakan reformasi dari kaum intelektual hingga para petani. Setelah Rusia kalah dalam perang Rusia Jepang pada abad 1904 sampai 1905, Nicholas II berupaya untuk melakukan reformasi tetapi sudah terlambat. Pasalnya rakyat menganggap kekalahan tersebut sebagai insiden yang sangat memalukan. Keterangan terjadi di Kaisaran Rusia berakhir ketika Nicholas II dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1917 dalam peristiwa revolusi Rusia. Hal itu menandai runtuhnya kekaisaran Korea dan Nicholas II beserta keluarganya diasingkan lalu dieksekusi pada tahun 1918. Satu tokoh revolusi Rusia adalah Vladimir Lenin. Vladimir Lenin yang memiliki nama asli Vladimir Ilyich Ulyanov lahir di Sibirsky pada tanggal 10 April 1870. Lenin dikenal sebagai pemimpin Partai Bolshevik, revolusioner komunis, politikus dan penugas teori politik Rusia. Sejak revolusi Oktober 1917, pemerintah Rusia dipegang oleh para komunis di bawah pimpinan Lenin. Kemudian pada 1919, Lenin membentuk Komintern atau Komunis Internasional yang bertugas menyebarkan komunis ke seluruh dunia. Namun pada 1947, Komintern akhirnya dilebur karena terkesan berbau imperialisme Rusia dan digantikan dengan Kominform atau Komunis Informasi yang menjadi pusat propaganda komunis di seluruh dunia. Keberhasilan Lenin dalam memimpin revolusi Oktober 1917 untuk mengakhiri pemerintahan Kerensky telah membawa dalam tumpuk kekuasaan. Berbagai kebijakan yang ia terapkan menjadi Rusia sebagai negara mandiri. Di bawah kekuasaannya, ideologi Rusia diarahkan menjadi
Marxisme hingga ideologi ini mendunia. Dampak revolusi Rusia bagi dunia dalam buku The Russian Revolution 1994 karya Sheila Fitzpatrick, revolusi Rusia berdampak pada meluasnya paham komunisme di dunia. Keberhasilan Lenin dan Bolshevik mendirikan negara komunis menjadi inspirasi pergerakan revolusi di negara-negara terjajah lainnya. Revolusi Rusia menyebabkan perkembangan ideologi komunis dan sosialis di Indonesia. Pada awal abad ke-20 Masehi, beberapa tokoh masyarakat Islam menganut paham komunis seperti Samuel Alim dan Darsono. Hal ini tersebut menyebabkan pecahnya masyarakat Islam menjadi dua, yaitu si putih dan si merah. Si merah lalu berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924.